Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika seorang hamba akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan, dan ketika itu terjadi ketika seorang hamba datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan menyesali seluruh dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ampunan yang tak terkira kepada sang hamba itu. Ada sebuah kisah yang diceritakan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu para sahabat mendatangkan seorang tawanan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di antara tawanan itu ada seorang wanita. Wanita ini tampak sangat gelisah, tampak sangat sedih lantaran dia belum menemukan anak kesayangannya. Seorang anak kecil yang juga ikut serta dalam rombongan tawanan itu. Maka sang wanita itu pun di tengah kerumunan tawanan tersebut berusaha mencari-cari di manakah gerangan anak kecilnya yang sangat dia sayangi itu. Lalu tidak lama setelah itu sang wanita itu pun menemukan anak kecilnya. Dia segera menggendong anak kecil itu, memeluknya dengan sangat erat, lalu kemudian menyusuinya. Pemandangan itu disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disaksikan oleh para sahabat beliau. Maka pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar." Kepada para sahabat, Nabi SAW mengatakan, apakah menurut kalian wanita ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Apakah menurut kalian sang ibu yang begitu sayang kepada anaknya ini, yang begitu gelisah ketika anaknya menghilang ini, apakah menurut kalian dia akan tega melemparkan anak kesayangannya itu ke dalam api? Maka para sahabat pun menjawab, "La wallah." Tidak, tentu saja demi Allah tidak mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api meskipun dia sanggup untuk melakukan itu. Atau ketika pada saat dia sendiri sanggup untuk mencegah anaknya itu agar tidak jatuh ke dalam api. Maka mendengarkan jawaban dan respon para sahabat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh, kata Nabi SAW, Allah itu jauh lebih luas kasih sayangnya, jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dari wanita ini kepada anaknya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu sering mendengarkan ungkapan bahwa kasih ibu sepanjang zaman atau kasih ibu
sepanjang hayat. Kita semua tentu sepakat tentang betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sehingga seringkali seorang ibu rela melakukan apa saja untuk anaknya, untuk kebaikan anaknya, untuk keselamatan anaknya, bahkan untuk kesenangan dan kebahagiaan anaknya. Sehingga kasih sayang ibu bagi kita sepertinya adalah sesuatu yang tidak memiliki batas. Tetapi ternyata di atas kasih ibu yang begitu luas itu, kita seringkali lupa bahwa di atas itu semua ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa kasih sayang itu kepada seorang ibu untuk anaknya. Maka Nabi SAW mengingatkan pada kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau sang ibu itu tadi begitu sayang kepada anaknya, sehingga dia tidak tega membiarkan anaknya itu jatuh ke dalam kobaran api, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, jauh lebih luas dibandingkan kasih sayang sang ibu itu kepada anaknya. Di dalam hadis yang lain bahkan digambarkan bahwa ketika ada seorang musafir misalnya yang kehilangan hewan tunggangannya dan seluruh bekal perjalanannya di tengah padang pasir, di mana tidak ada seorang pun yang membersamainya, dan dia sudah yakin bahwa kalau dia tidak berhasil menemukan bekal perjalanannya itu, maka dia akan mati kehausan, kelaparan, kekeringan di tengah padang pasir itu. Lalu kemudian tiba-tiba hewan tunggangannya itu muncul di hadapannya di tengah keputusasaan, di tengah kehilangan harapannya. Maka bisa dibayangkan bagaimana rasa gembira yang dimiliki atau yang hadir dalam perasaan sang musafir itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih gembira terhadap taubatnya seorang hamba daripada sang musafir itu tadi yang sempat kehilangan bekal perjalanannya, sempat kehilangan hewan tunggangannya, lalu kemudian berhasil menemukannya kembali. Karena itu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun kesalahan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira ketika kita memutuskan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan satu episode dalam kisah Nabi Yusuf, ketika ayah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub telah kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, maka sang ayah ini pun tidak kehilangan harapan. Meskipun saudara-saudara Yusuf alaihissalam telah mengabarkan bahwa Nabi Yusuf telah mati diterkam oleh serigala. Tetapi sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, tidak mau kehilangan harapan itu. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala
maha luas kasih sayangnya. Maka Nabi Yakub pun berpesan kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya, belum lagi kembali kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian dan carilah Yusuf beserta saudaranya yaitu Bunyamin. Ya. Kisah ini atau ayat ini tampaknya terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah berhasil menjadi seorang menteri di Mesir, lalu kemudian dia sengaja menyuruh saudara-saudaranya untuk meninggalkan adik terkecilnya yaitu Bunyamin. Maka Nabi Yakub katakan, pergilah kalian mencari tahu tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semua yang terjadi ini, setelah semua kesulitan-kesulitan yang terjadi ini, Nabi Yakub ingatkan anak-anaknya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah. Kecuali orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya dengan kekuasaan Allah, yang tidak percaya dengan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita, orang-orang yang mempercayai, meyakini betapa maha kuasanya Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas bagi kita sedikit pun untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana seorang Yakub alaihissalam bahkan di titik terendah musibah yang menimpanya, kehilangan putra kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam, dan setelah itu disusul dengan kehilangan adik dari Yusuf alaihissalam yaitu Bunyamin. Pada titik terendah itu Nabi Yakub mengajarkan kepada kita bahwa justru pada titik terendah kehidupan kita itulah kita perlu menghunjamkan, menebalkan keyakinan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika malam semakin gelap, ketika kesulitan dan musibah terasa semakin pekat dan sempit, maka di situ pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lama lagi akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu seorang hamba yang beriman selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berprasangka baik kepada Tuhannya. Dia selalu berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyia-nyiakannya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menolak permohonannya, menolak istighfarnya, menolak taubatnya selama dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengakui dosa, menyesali dosa itu, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti itulah sahabat-sahabat sekalian, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan siapkan untuk kita jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali pada kisah pelacur Bani Israel yang profesinya adalah seorang pelacur. Caranya dia mencari nafkah adalah dengan melacur. Tetapi karena hatinya yang tulus,
yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan untuknya jalan kembali kepada Allah. Allah hadirkan seekor anjing yang kehausan, yang kemudian menyebabkan dia memutuskan untuk turun ke dalam sumur untuk mengambil sedikit air yang dia mampu untuk diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat itu semua dan menjadikan itu sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sang pelacur itu, sehingga kemudian dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.